AD Channel. Informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Baru saja dirilis dan sedang jadi sorotan di berbagai grup WhatsApp, forum pensiunan, bahkan ruang-ruang obrolan keluarga ASN, dan updating resmi dari Taspen. Akhirnya keluar dan bukan sekadar kabar angin atau spekulasi belaka, ini adalah 5 informasi penting yang sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak Taspen dan menyentuh langsung 3 hal krusial yang selama ini bikin banyak orang bertanya-tanya. Apakah gaji PNS akan naik di tahun ini? Bagaimana skema pencairan pesangon untuk pensiunan? Dan yang paling ditunggu, kapan serta bagaimana dana akan benar-benar cair ke rekening para penerima? Ini bukan lagi waktunya bertanya-tanya atau bergantung pada kabar simpang siur yang beredar di media sosial. Hari ini kita akan bahas informasi nyata yang ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan jutaan pegawai negeri aktif maupun pensiunan di seluruh Indonesia, termasuk juga keluarga-keluarga yang sedang mengurus hak pensiun orang tua mereka, yang selama ini merasa kebingungan karena minimnya kejelasan informasi dari lembaga-lembaga terkait. Jadi kalau kamu adalah seorang ASN, aktif yang sedang menghitung masa kerja menjelang pensiun, atau mungkin pensiunan lama yang sudah bertahun-tahun, menanti keadilan soal hak pesangon dan pencairan dana atau bahkan anggota keluarga yang sedang mengurus administrasi pensiun orang tua, video ini sangat penting buat kamu. Ini adalah pengumuman resmi hasil koordinasi antara Taspen, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya yang langsung menjawab berbagai pertanyaan besar selama ini. Kita juga akan bongkar rincian skema pesangon terbaru. Berapa besarannya, kapan dibayarkan, dan lewat mekanisme apa. Dan tentu saja informasi paling penting yang semua orang tunggu, kapan pencairan dana akan dimulai. Bagaimana alur prosesnya? Ini adalah kabar baik, tapi juga sekaligus momen untuk tetap waspada, karena di tengah update resmi seperti ini, selalu ada celah bagi oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Maka pastikan kamu mengikuti seluruh penjelasan dalam video ini sampai akhir, karena di dalamnya akan kita jabarkan langkah demi langkah yang bisa kamu ambil mulai hari ini juga, real time tanpa harus menerka-nerka lagi. Nah, setelah kita tahu bahwa Taspen akhirnya mengeluarkan 5 informasi resmi yang selama ini ditunggu-tunggu, sekarang waktunya kita bahas secara lengkap dan mendalam, biar semuanya jelas dan enggak ada lagi keraguan. Banyak dari kita yang mungkin selama ini cuma dengar potongan-potongan info dari media sosial, dari status WA atau dari omongan tetangga, yang katanya dapat info langsung dari dalam. Tapi hari ini semua itu kita rapikan jadi satu alur yang runtut, berdasarkan keterangan resmi dari Taspen sendiri. Dan percayalah, yang kita bahas hari ini bukan cuma penting, tapi juga bisa jadi titik balik untuk para PNS aktif, pensiunan lama, maupun keluarga yang sedang berjuang ngurus hak orang tuanya. Kita mulai dari kabar yang paling sering bikin heboh soal kenaikan gaji. Dari dulu setiap ada pembicaraan soal APBN, setiap presiden ganti atau setiap tahun anggaran baru dimulai, pertanyaan soal kenaikan gaji PNS pasti muncul. Dan wajar saja karena sebagai aparat negara, sudah seharusnya ada penyesuaian penghasilan agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi terkini. Nah, dalam update kali ini, Taspen mengonfirmasi bahwa skema kenaikan gaji PNS memang sedang diproses, bukan cuma rumor, tapi memang sudah ada pembicaraan konkret antara Taspen, Kementerian Pan-RB dan Kementerian Keuangan untuk menyelaraskan gaji PNS aktif dengan kondisi inflasi, serta beban kerja yang makin kompleks. Tapi yang menarik, kenaikan ini tidak akan diberlakukan secara seragam atau asal-asalan. Ada skema penghitungan yang mempertimbangkan masa kerja, pangkat, dan jabatan. Jadi misalnya kamu seorang guru PNS dengan masa kerja lebih dari 20 tahun, kamu kemungkinan besar akan mendapatkan kenaikan yang lebih signifikan dibanding PNS muda yang baru beberapa tahun bekerja, dan ini bukan soal pilih kasih. Tapi memang ada pendekatan keadilan dalam penyesuaian gaji ini. Tujuannya adalah agar pengabdian jangka panjang benar-benar dihargai oleh negara. Nah, buat yang sudah pensiun, mungkin kamu bertanya kalau saya sudah enggak aktif, apakah kenaikan gaji ini juga berdampak ke saya? Jawabannya iya, ada pengaruhnya. Karena Taspen juga sedang merancang penyesuaian pada besaran pensiun yang selama ini dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir. Artinya, kalau gaji PNS aktif dinaikkan, maka skema pensiun yang baru juga akan mengalami peningkatan meskipun tidak secara langsung 1:1. Ada formula baru yang sedang difinalisasi, supaya pensiunan lama yang sudah puluhan tahun mengabdi
juga tidak tertinggal terlalu jauh dari yang baru-baru pensiun. Ini bagian dari upaya pemerintah menciptakan kesetaraan antar generasi pensiunan. Lanjut ke bagian yang tak kalah penting. Dan ini biasanya bikin emosi banyak orang soal pesangon. Selama ini pesangon memang sering jadi momok. Banyak yang merasa prosesnya ribet, tidak jelas. Bahkan ada yang menunggu sampai bertahun-tahun tanpa ada kejelasan dana kapan turun. Nah, dalam update terbaru dari Taspen, skema pesangon untuk pensiunan sedang direformasi total. Tujuannya sederhana, biar hak pegawai negeri tidak tertunda dan tidak terabaikan. Sekarang mari kita bahas soal waktu pencairannya. Karena inilah bagian yang paling ditunggu-tunggu semua orang. Berdasarkan penjelasan resmi Taspen dan Kementerian Keuangan, proses pencairan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari minggu ini, hingga maksimal 2 bulan ke depan. Penerima yang datanya sudah lengkap dan tervalidasi akan lebih dulu menerima transfer langsung ke rekening masing-masing. Untuk wilayah luar Jawa, pencairan mungkin butuh sedikit waktu tambahan karena proses administrasi dan verifikasi di daerah. Namun Taspen sudah memastikan semua akan selesai dalam jangka waktu yang ditentukan. Jadi kalau Anda merasa belum ada kabar dalam seminggu atau 2 minggu ke depan, itu wajar dan bukan berarti hak Anda hilang. Yang terpenting adalah pastikan nomor rekening Anda masih aktif dan tidak ada perubahan data penting yang bisa menghambat transfer. Tentu saja saya paham, banyak dari Anda yang mungkin masih bingung apakah data pribadi sudah benar atau belum. Maka dari itu, saya sangat sarankan untuk segera menghubungi kantor Taspen terdekat atau melalui layanan dari mereka. Taspen sekarang sudah memperbaiki sistem layanan online agar lebih mudah diakses, termasuk untuk pengecekan status pencairan pesangon. Anda cukup siapkan NIP nomor pensiun dan dokumen identitas untuk proses verifikasi, dan kalau data Anda sudah sesuai, maka tinggal tunggu proses transfer saja. Jangan lupa juga, jika Anda mengalami kesulitan dalam pengisian atau pengecekan online, kantor Taspen menyediakan layanan konsultasi gratis baik lewat telepon, WhatsApp resmi, maupun datang langsung ke kantor cabang. Tidak ada pungutan biaya apapun dalam proses ini, jadi jangan mudah percaya kalau ada oknum yang menawarkan jasa percepatan pencairan dengan imbalan tertentu. Yang menarik dan mungkin selama ini belum banyak diketahui adalah skema pencairan pesangon kali ini juga memperhitungkan penyesuaian inflasi dan kenaikan biaya hidup yang terjadi beberapa tahun terakhir. Jadi, nominal pesangon yang diterima akan sedikit lebih tinggi dibandingkan estimasi awal beberapa tahun lalu. Ini adalah bentuk apresiasi pemerintah agar pensiunan tidak hanya mendapatkan haknya, tapi juga mendapatkan nilai yang lebih adil sesuai kondisi ekonomi terkini. Untuk pensiunan dengan masa kerja yang panjang dan golongan tinggi, jumlah yang diterima bisa cukup signifikan dan diharapkan bisa membantu meringankan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pemerintah melalui Taspen juga menyiapkan skema pendampingan finansial bagi penerima pesangon agar dana yang diterima tidak habis begitu saja dalam waktu singkat. Dalam regulasi baru ini, pemerintah menegaskan bahwa dana pesangon tidak bisa disita oleh pihak ketiga untuk urusan hutang pribadi penerima. Artinya, kalau ada pensiunan yang memiliki masalah hutang atau cicilan, pesangon tetap aman dan tidak bisa dipotong oleh pihak bank atau lembaga keuangan manapun. Ini adalah bentuk perlindungan yang memang sengaja diberikan agar pensiunan tidak kehilangan haknya hanya karena ada urusan pribadi yang belum selesai. Jangan lupa untuk selalu cek perkembangan terbaru, karena Taspen akan rutin mengumumkan jadwal pencairan tiap daerah dan nama-nama penerima yang sudah diproses. Salam ID Channel.